Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Sobat Kurang. Pada kesempatan ini saya akan update posisi saya ada di pondok pesantren Madinatun Najah, yaitu pondok pesantren yang berlokasi di Jombang, Ciputat, Banten, Jawa Barat. Ya, di pagi hari ini saya mengantarkan putra saya untuk menjalani tes masuk pondok pesantren. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan anak saya bisa masuk ke pondok pesantren Madinatun Najah yang ada di Jombang, Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan ini anak saya juga bisa masuk dan insya Allah nanti bisa betah untuk melanjutkan studi di pondok pesantren ini. Kenapa saya pilih pondok pesantren? Karena pada zaman sekarang ini harus diperkuat keagamaannya, ya, untuk diperkuat keagamaannya supaya nanti di masa yang akan datang tidak terlena, ya, tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena pada zaman sekarang sangat berat godaannya, ya, sangat berat cobaannya, bagaimana anak-anak ini bisa lepas dari segala macam hal yang negatif. Sebagai contoh, zaman sekarang ini semua orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, emak-emak, anak-anak semua tidak lepas dari gadget, yang notabene tiap hari, mungkin bisa tiap jam akan bermain gadget, yang mana ini akan membuat mereka terlena seperti game online dan sebagainya. Nah, itulah alasannya kenapa salah satunya adalah untuk memasukkan putra saya ke pondok pesantren ini. Ya, mohon doa restu kepada sobat-sobat sekalian. Mudah-mudahan dengan pilihan saya ini untuk memondokkan putra saya adalah merupakan jalan menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saudara-saudara, sobat-sobat juga ingin memondokkan atau ingin mendorong putra-putra kita untuk menjadi orang yang baik di masa yang akan datang. Tetapi banyak juga kendala, banyak juga asumsi bahwa masuk ke pondok pesantren itu adalah karena tidak sayang kepada putra-putri kita. Tetapi itu sebaliknya. Seandainya kita sayang sekali sama putra-putri kita, masukkanlah ke pondok pesantren. Ya, itu tandanya kita cinta kepada generasi penerus kita. Jangan lupa dibantu subscribe untuk channel kita supaya bisa menginspirasi pada mayoritas muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia khususnya, ya, supaya berpikir bahwa mau masukin ke pondok pesantren itu bukan tidak sayang kepada anak, tetapi justru itulah yang mencerminkan bahwa kita ini sayang kepada putra-putri kita. Oke, coba kita lihat bagaimana pondok pesantren ini, seperti apa sih lokasi pondok pesantren ini. Tetapi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa di pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang cukup maju pada saat ini, ya,
ini segala macam kitab-kitab sudah di Gontor. Dan ini adalah pondok pesantren yang satu yayasan dengan Darun Najah ya, yang ada di Jakarta Selatan. Nah, mari kita review bersama-sama ya. Oke, lanjut kita review. Ya, saudara-saudara sekalian, sobat-sobat sekalian, inilah nama pondoknya adalah Pondok Pesantren Madinatun Najah. Ya, ini adalah lokasinya. Ini cukup strategis ya. Kita lihat coba bangunan pondok pesantren ini ya, cukup lumayan besar dan fasilitasnya juga cukup komplit ya, cukup komplit. Ini adalah ruang serbagunanya ya, dan sebelah sana itu adalah bangunan yang ada di sebelah kanan ya. Nah, di sini pondok pesantren ini pada tahun ini hanya bisa menerima 100 santriwan dan 100 santriwati saja. Nah, ini kebetulan masih gelombang pertama ya. Jadi masih ada kesempatan sobat-sobat sekalian untuk mendaftarkan putra-putri Anda sekalian ya. Masih ada gelombang kedua, yang mana mungkin sekitar 25 santriwan dan 25 santriwati saja yang masih punya kesempatan untuk masuk di pondok ini. Oke. Nah, di sini kenapa di pondok pesantren ini saya pilih di sini? Kenapa? Karena satu, di sini semua sudah serba elektronik. Misalnya anak kita tidak membawa uang cash, tidak diperbolehkan membawa uang cash. Jadi semua dari uang jajan santriwan santriwatinya sudah berbentuk ATM ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, semoga ini juga mendorong kita untuk masuk ke pondok pesantren ini. Di sini juga sudah tersedia klinik di dalam, yaitu Kimia Farma. Jadi tidak perlu khawatir seandainya putra-putri kita ada kendala kesehatan, sudah ada kliniknya di dalam ya. Oke, kita lanjut. هذا هو اللغة التي أنتم ستستوعبونها بعد تخرجكم إلى استوعب menguasai. Ini yang tastawibu ba'da khurujikum min al-ma'rif. Silakan calon. Ada profesor hari Ahmad
Insya Allah akan dilaksanakan juga tes masuk untuk santriah putri. Adapun tes ini insya Allah tesnya adalah bacaan Al-Quran yang dilaksanakan di gedung Darul. Gedungnya ada di pas di belakang kita di gedung Farmasi. Kemudian yang kedua adalah tes psikotes. Kemudian ada tes pengetahuan umum, dan terakhir adalah imla, atau salah seorang dari kami akan mendiktekan kosakata bahasa Arab, kemudian calon santri baru menuliskan. Itu hanya penilaian kalau sudah memiliki dasar kemampuan menulis Arab, tetapi menentukan kelulusan ananda sekalian. Adapun bapak dan ibu ya, ini adalah santriwan dan santriwati yang sudah menjalankan tes pertama, yaitu pengetahuan umum, antara lain adalah matematik dan sebagainya. Ini adalah mereka, mudah-mudahan putra-putra kita menjadi putra-putra yang terpilih di tahun ini untuk menuju jenjang pendidikan yang terbaik, yaitu menjalani pendidikan di pondok pesantren. Mudah-mudahan mereka juga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi motor kita, akan menjadi motivasi kita bagaimana supaya kita lebih giat lagi untuk mencari rezeki ataupun menjemput rezeki untuk biaya mereka. Karena untuk biaya pondok pesantren ini ya cukup lumayan, jadi bagi para wali santri, mari kita giatkan lagi ibadah kita, juga kita giatkan lagi kerja kita, supaya saling mendukung satu sama yang lain. Kepada para wali santri sekalian, marilah kita sama-sama berikan dukungan yang penuh, support dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan dan harapan kita, mereka putra-putra kita menjadi putra yang soleh, yang mana akan membantu kita nanti di yaumil kiamah. Jadi kita jangan khawatir untuk memberikan pendidikan kepada putra-putri kita di pondok pesantren ini. Insya Allah barokah, insya Allah.